Apakah kamu memiliki teman yang menurut kamu cantik atau tampan, tapi kamu tidak berniat untuk mencintainya? Apa alasannya? Menurut story dari Kak Anuna, jadi terserah kalau nggak percaya. Namun saya, apalagi kan saya perempuan ya, nggak terlalu memandang fisik. Memandang sih, tapi lebih untuk alasan seperti ini aja. Jawaban N, untuk apakah kamu pernah tidak menyukai seseorang hanya dari melihat wajah atau fotonya? Dalam kurung, bukan menyukai dalam artian romantis. Dan apa alasannya? Inti dari tulisan saya melihat penampilan, khususnya wajah orang, bukan untuk mencari visual attraction, namun sebagai proyeksi kepribadian orang tersebut, plus menemukan nuansa orang tersebut. Salah satunya bisa dari melihat wajah. Itu untuk menentukan kecocokan saya dengan dia. Lalu sekalian saya salin deh komentar saya di jawaban tersebut. Intinya gini. Kalau orang lain butuh melihat penampilan orang lain, dalam kurung good looking dan sebagainya, untuk tujuan mengecek antrik, tipiness, atau daya tarik visual. Kalau saya butuh melihat penampilan orang lain untuk kecocokan. Melihat penampilan orang lain untuk kecocokan. Good looking atau biasa aja. Itu nggak terlalu ngaruh di saya. Banyak soalnya orang cakep tapi nggak srek wajahnya. Sebagaimana banyak pula orang yang biasa aja, tapi saya malah srek dengan wajahnya. Aslinya, saya juga bukan orang yang terlalu peduli atribut, make up, aksesoris, item fashion, dan lain-lainnya. Ya, soalnya mau diapain juga, mukanya ya begitu kan. Make up memang memperindah untuk tujuan visual attraction, jelas bagus. Tapi kan memang saya bukan mencari attraction macam itu kalau lihat penampilan orang lain. Walau nggak bilang sampai 100% nggak akan tertarik ya. Tapi memang saya lebih cenderung tidak tertarik dengan daya tarik visual begitu. Kira-kira demikian. Berdasarkan penjabaran saya di atas, kalau saya bilang karena cantik atau tampan nggak penting dan nggak ada kaitannya untuk saya bisa mencintai seseorang. Jadi bisa-bisa aja kan. Ini kan saya, bukan orang lain. Dan sekali lagi, terserah mau percaya atau tidak. Kriteria saya mencintai memang bisa dibilang hampir 90% sudah nggak ada sangkut pautnya sama fisik sih. Nah itu menurut story dari kiriman Kak Anuna ya. Apakah kamu memiliki teman yang menurut kamu cantik atau tampan tapi kamu malah tidak berniat untuk mencintainya? Apa alasannya gitu? Selera. Kalau pemahaman gue sih biasanya selera terus apa lagi ya, biasanya tuh orang suka dengan seleranya, dengan tipenya biasanya ya. Seperti itu sih seleranya ke orang dengan yang setipe, dengan yang selevel, yang kayak sama ya itu balik lagi selera sih. Orang berbeda selera walaupun tampangnya cakep cantik, tapi jika nggak selera ya mau diapain gitu. Itu sih kalau menurut pemahaman gue ya, tapi nggak tahu juga kalau pemahaman orang lain, beda-beda soalnya ya. Kita bacain satu lagi story lagi ya dari Tete Sukanto ya.
Pernahkah kamu menyerah mendekati seseorang sebelum mencoba mendekatinya, dan mengapa? Menyerah ya. Dan menurut Kak Teteh Sukanto, sini kita panggil Teteh Maya ya. Tentu pernah. Ini semua asalnya dari asumsi. Makanya sekarang saya berusaha mengurangi yang namanya asumsi. Nggak ada waktu untuk kode-kode. Say what you mean and mean what you say. Kisah sebenarnya sederhana sih. Saya asumsi aja orang ini nggak suka sama saya karena cinta bertepuk sebelah, orientasi seksual. Tapi hal tersebut nggak bikin saya berhenti naksir sama orang ini. Setidaknya sampai 7 tahun kemudian. Orang ini sahabat saya dan akhirnya suatu waktu saya mengungkapkan perasaan saya selama ini. Dan dia pun bilang bahwa dia sebenarnya juga ada ketertarikan sama saya. Meskipun dugaan saya selama ini juga nggak salah. Tapi seandainya saya nggak asumsi, mungkin kita bisa ended up sama-sama. Tapi ya udahlah. Pada akhirnya kami berdua lebih sayang persahabatan. Sehingga itu menjadi alasan kita nggak bersama sebagai pasangan. Jadi menyerah karena lagi-lagi friendzone ya. Ya friendzone kalau ada cinta ya seperti itu sih. Dibatasi aja sih, nggak apa-apa suka ya. Kalau suka sama teman ya nggak apa-apa, tapi jangan dimiliki aja sih. Boleh suka sama teman, boleh sayang sama teman, boleh care, peduli, perhatian, effort kayak ngasih apa kayak gitu ya, terserah gitu. Tapi dijadiin sebatas teman aja. Itu aja gitu, simple gitu. Tapi jangan dimiliki gitu. Kalau dimiliki nanti ribet ya. Kalau ada percintaan di sebuah pertemanan itu ribet ya jatuhnya, nanti takutnya endingnya gimana gitu. Soalnya endingnya pasti ada konsekuensinya, biasanya seperti itu ya. Oke, itulah dia story di penutup ending live gue ya. Kita closing dulu, edan orang closing ya. Oke, kata-kata live ending, close the door ya dari Indora biasa. Sukai dan terimai ya, lebih kurangnya diri kita, lebih kurangnya pasangan kita, lebih kurangnya orang lain, lebih kurangnya sahabat, teman, kerabat, ya pekerjaan ya harus kita terima dan kita sukai. Semuanya pun ada pilihannya, semuanya pun ada risikonya. Ya sekali lagi ya, manusia tetap harus memuliakan manusia juga. Pria menghormati pria lainnya dan wanita pasti menghormati wanita lainnya, tidak bakalan saling mengejek tentang masalah fisik, pekerjaan, profesi dan lainnya, pasti bakalan saling menghargai. Jadi sekali lagi, seorang pria bakalan menghormati pria lainnya dan wanita bakalan menghormati wanita lainnya. Jadi tidak ada yang saling ejek ya, antara kaya, miskin, cantik, enggak gitu. Jadi semua hapus perbedaan semua itu, karena itu sudah ditakdir dan dinasibkan oleh status derajatnya dan udah dari Tuhan, dari sananya. Kita mempunyai kulit hitam, putih, ya udah gitu. Batasan kita emang diciptainnya seperti ini. Jangan dirubah-rubah lagi. Jangan, ya disyukuri aja sih seperti itu. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam audio gue yang kurang jernih, atau tampilan background, wajah yang kurang menarik atau kurang good looking, gak terlalu tampang banget, gak terlalu menonjol pure banget gitu. Dan dari segi lighting yang serba banyak kurangnya, gue gudangnya kebodohan dan kesalahan dan kekilauan juga. Jika ada tutur kata atau dari perbuatan gue yang kurang berkenan, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bukan bidang gue untuk menggurui, bukan pula gue seorang hakim yang pandai menentukan kamu itu harus benar atau salah. Gue bukan mendoktrin untuk mengajak untuk sesuatu hal yang merugikan orang lain. Enggak, di sini gue niatnya hanya cuma sharing dan hiburan aja teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di hari, di jam, di waktu yang random. Biasanya gue live di hari Senin sampai Jumat sih. Ini hari Sabtu ya, malam Minggu ya. Pokoknya selamat beraktivitas, selamat bermalam mingguan, dan jagain pasangannya jika lagi masih awet, selama masih ada, selama masih belum putus gitu ya. Kalau ada niat dan udah ada tujuan untuk menikah ya silakan diniatkan untuk menikahnya. Jika udah siap mentalnya, jika udah siap biayanya, materinya, ekonominya, segala macamnya kita harus persiapkan ya. Kalau pengen diseriusin, seriusin. Kalau diajak pengen pacaran, pacaran. Pacaran yang baik-baik aja. Pacaran yang positif-positif aja. Jangan mojok-mojokan. Pacaran jangan hanya karena lintas nafsu aja. Karena hanya pengen dipeluk, pengen dicium, pengen ditemani, pengen cuma diajak ngobrol, makan doang. Nggak hanya itu. Pacaran juga harus berpositif ya. Jadi pacaran nggak hanya sebatas pacaran. Jadi jaga baik pasang kalian. Karena janji kalian di awal, saya mencintai kamu dengan apa adanya, dengan ada apanya, dengan ketulusan, maka buktiin actionnya ya. Jadi jaga baik-baiklah pasangannya, entah jagain lakinya, jagain ceweknya juga. Oke, sampai situ dulu. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.